Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu dimanapun berada, yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Dan doa saya untuk kalian semua, semoga semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan kemudahan di dalam setiap usahanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, saudaraku, saya dapat WhatsApp dari netizen, ya, lalu menanyakan kepada saya, Mas Wahyu, siapa yang harus kita utamakan antara kiai dan para habaib? Nah, begini saudaraku, kalau Anda menanyakan mana yang harus diutamakan, memuliakan para kiai ataukah memuliakan para habaib? Nah, jadi jawaban saya, yang pertama, muliakan kedua orang tuamu. Kemudian muliakan guru-guru ngajimu. Kalau dalam santri Madura itu ada istilahnya guru tolang. Guru tolang. Ya. Jadi yang pertama, muliakan kedua orang tuamu. Yang kedua, muliakan guru-guru tolangmu, bisa guru ngajimu yang mengajari kamu alif ba ta sa jim ha kha dan seterusnya. Kemudian ada guru sewaktu SD, SMP, SMA atau MI, sanawiyah dan aliyah dan seterusnya. Antara ulama dan habaib, kalau Anda meyakini kalau habaib itu adalah dzurriyyah Rasul, kemudian habaib itu alim, maka cintai karena dia adalah dzurriyyah Rasul dan cintai karena keilmuannya. Tapi bila mana habib ini tidak alim, maka muliakanlah Habib ini sebagai dzurriyyah Rasul, karena di dalamnya mengalir darah Rasulullah. Kalau Anda meyakini bahwa habaib ini adalah dzurriyyah Rasul. Kemudian ulama juga merupakan warasatul anbiya, yang mana ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga wajib mencintai para ulama, karena ulama ini merupakan pewaris para nabi. Jadi pertanyaan dari kalian itu agak kurang, ya, agak kurang. Karena yang namanya ulama itu bisa habaib, bisa bukan. Jadi jangan dipisah, oh ini habaib, ini ulama. Karena yang namanya ulama itu bisa juga dari kalangan habaib, bisa juga bukan dari kalangan habaib. Kalau misalnya ada ulama bukan dari kalangan habaib, kemudian ada ulama dari kalangan habaib, mana yang lebih kita dahulukan untuk memuliakannya? Gak ada yang harus lebih didahulukan. Karena kedua-duanya sama-sama warasatul anbiya. Jadi jangan mengambil suatu perbandingan antara ulama dengan habaib.
sama-sama kita hormati, sama-sama kita takdimi. Tinggal kita menilai bagaimana sikap ulama atau habaib yang dimaksud. Kalaupun ulama dan habaib itu menurut penilaian kita tidak cocok, maka jangan sampai kita membenci, apalagi sampai mencaci maki. Yang terjadi sekarang, kebanyakan yang dilupakan itu adalah guru pertamanya. Ketika ada pengajian dihadiri oleh kiai-kiai yang terkenal, kiai-kiai yang mungkin mengendarai kendaraan mewah, kiai-kiai yang sudah masyhur. Lalu di situ juga ada guru ngaji. Lah kadang-kadang kita lebih mengutamakan, lebih memuliakan, lebih mengeluh-ngeluhkan, lebih membangga-banggakan kiai yang diundang tersebut karena lebih terkenal, dan melupakan kiai kampung yang dari situ kamu belajar ngaji, dari situ kamu belajar huruf hijaiyah, dari situ kalian belajar sholat, belajar kebaikan, belajar tentang toharoh, belajar tajwid, belajar fikih, belajar tauhid. Maka kalau kalian bertanya kepada saya, mana yang lebih kita dahulukan antara ulama dan habaib? Jawaban saya, dahulukan pertama orang tuamu, yang kedua guru-guru ngajimu, dan keturunannya, sanad keturunannya atau nasab keturunannya. Jadi anaknya, cucunya, itu yang harus lebih kita utamakan. Jangan sampai kita lupa terhadap guru ngaji karena kita sudah merasa punya guru yang lain. Karena tanpa guru ngaji itulah kalian tidak akan mengenal yang namanya najis, tidak akan mengenal yang namanya sholat, tidak akan mengenal yang namanya halal haram. Namun jangan kalian sekali-kali membenturkan antara habaib dengan orang tua, antara habaib dengan guru ngaji, antara habaib dengan ulama, antara ulama dengan orang tuamu. Jadi ada saatnya kita memuliakan habaib, ada saatnya kita memuliakan ulama, asal jangan sampai kita melupakan kedua orang tua dan juga melupakan guru-guru ngaji. Kadang kepada orang tuanya sendiri bicara kasar, sementara kepada ulama yang jauh, habaib yang jauh, takdimnya luar biasa. Itu sudah menjadi kesalahan, salah kaprah. Karena saya yakin ketika Anda bertanya kepada para ulama, para habaib pun juga akan berpendapat seperti saya. Jangan sampai kepada orang tuamu meremehkan lalu memuliakan ulama-ulama yang terkenal di media sosial misalnya. Kepada mereka kalian sungkem, kepada mereka kalian bukan gak boleh ya, akan tetapi karena pertanyaannya mana yang harus didahulukan, maka dahulukan kalian memuliakan orang tuamu.
kemudian guru-guru ngajimu. Karena orang tuamu di rumah adalah orang yang pertama kali membantu kehidupanmu, mulai dari alam kandung sampai melahirkanmu, sampai membesarkanmu dengan jerih payah. Sementara guru ngaji itu adalah orang tua spiritualmu. Jadi ayah ibumu itu adalah orang tua jasmanimu. Sementara guru ngajimu, guru SD-mu, guru SMP-mu, guru SMA-mu itu adalah orang tua rohanimu. Nah. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena faktanya di lapangan banyak anak-anak muda yang melupakan guru SD yang mengajari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan seterusnya. Gak ada istilah mantan guru itu, kalau bagi saya gak ada. Kemudian guru ngajimu yang mengajari alif ba ta sa. Nah, ini sekedar sedikit cerita bagi saya. Sebelum saya kemudian seperti ini, saya dulu pernah ini kalau saya cerita masa lalu itu saya gak kuat ya. Saya pernah memiliki kesalahan yang paling besar. Kesalahan yang paling besar saya kepada guru saya, kepada guru ngaji saya yang sekarang sudah tiada. Saat itu saya juga menjadi guru, artinya saya mengajar di kurang lebih 6 lembaga pendidikan. Tapi saya lupa terhadap guru ngaji saya. Saya merasa waktu itu saya dihormati oleh banyak orang. Setan masuk ke dalam hati saya sehingga saya lupa daratan. Alhasil satu persatu saya berhenti daripada lembaga pendidikan yang saya mengajar di sana. Saya berhenti dari tempat lembaga pendidikan tempat saya mengajar. Akhirnya saya merantau ke Surabaya. Di Surabaya saya mendapatkan pekerjaan yang lumayan strategis, lumayan enak. Akan tetapi hasilnya morat-marit. Rumah tangga morat-marit, masalah silih berganti. Sehingga saya berpikir, apa kesalahan saya, apa dosa saya. Saya sampai bekerja di Jakarta dan saya termasuk ketua geng preman muda di situ di Jakarta. Ya, saya merasa saya pemegang kendali. Saya merasa orang-orang banyak takut sama saya. Tapi akhirnya hidup saya berantakan. Saya berada di titik terpuruk. Teman-teman meninggalkan saya semua. Saat itulah saya mencari guru spiritual. Akhirnya saya ketemu dengan Gus Nur Samsun. Disitulah saya belajar banyak dari beliau, betapa pentingnya memuliakan orang tua, betapa pentingnya memuliakan guru-guru kita terdahulu yang mengajari saya pertama kali tentang huruf hijaiyah, yang mengajari saya
tentang taharah, tata cara bersuci, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Seketika itu saya mengikrarkan diri bahwa hidup mati saya untuk guru saya. Saya pulang ke Madura dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jadi kembali dari merantau, akhirnya kembali ke Madura dalam keadaan 0 derajat. Tapi ketika saya mulai merubah pola pikir saya bahwa saya harus kembali mengabdikan diri kepada orang tua, kepada guru. Walaupun saya tidak punya apa-apa, mungkin dengan tenaga, dengan pikiran, saya bisa mengabdikan diri saya. Ya, walaupun keadaan saya waktu itu dalam keadaan terpuruk, tapi setelah saya mengikrarkan diri bahwa saya akan mengabdikan diri kepada guru-guru saya, dan kebetulan guru saya sudah meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, dan saya mengikrarkan diri kepada putranya, kepada putra beliau. Sampai sekarang alhamdulillah kehidupan saya mulai membaik lagi, sehingga saya berpikir saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa guru saya. Dan sehebat apapun saya, itu tidak ada arti apa-apa, tidak ada artinya ketika saya lupa terhadap guru-guru saya, terhadap orang tua saya. Oleh sebab itu, saudaraku, sampai saat ini alhamdulillah setiap kali guru saya perlu dengan saya siap. Dan saya selalu mengenyampingkan keperluan pribadi saya untuk melayani guru saya. Jadi belajar dari sejarah itu, belajar dari kejadian itu, maka saya simpulkan ketika saya ditanya oleh orang, mana yang harus kita utamakan antara habaib dengan ulama, maka saya jawab keduanya harus dihormati pada porsinya masing-masing, dan yang lebih dan yang wajib diutamakan adalah orang tua dan guru ngajimu, juga guru-guru SD-mu, guru-guru SMP-mu, guru-guru SMA-mu. Sesekali kalian yang mungkin lupa dengan guru SD-mu, cari, sowan, ucapkan terima kasih. Dengan begitu hati mereka akan senang, hati mereka akan ridho. Ketika hati mereka akan ridho kepada kalian, maka Allah juga akan meridhoi segala langkah dan tujuan daripada kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa cerita banyak, ya, karena saya sangat merasa sedih. Saya pernah punya kesalahan yang sangat besar kepada guru ngaji saya, ya, yang akhirnya sampai beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat oleh Allah, tempat yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan Allah permudah segala hisabnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan surga yang terbaik untuknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, saudaraku. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.